mati di kayu salib? Ya, karena dosa manusia. Siapa yang mengharuskan dia mati di kayu salib? Manusia. Manusia siapa yang menyuruh dia mati di kayu salib? Oh, orang Romawi. Loh, Kenapa orang rupanya? Apa yang Romawi- salah situ? Bentar, orang Ya. Romawi menyalib Yesus karena apa? Otak. Orang Romawi menyalib Yesus karena apa? Karena dia dianggap Tuhan. Kemarin nggak nerima orang Romawi. Dia Di mana menerima dia karena dianggap Tuhan? Di mana tertulis? gimana ya ini ya, otaknya pakai dulu otak. Oh, pakai otak. Di mana tertulis orang Romawi menyalibkan dia karena dia menganggap Tuhan dirinya? Karena orang Di mana? Romawi nggak menerima dia, nggak menerima Di mana tertulis? masa Allah turun ke bumi. Seperti kamu inilah. Tertulis. Di Seperti mana? kamu inilah, seperti kamu ini. Nggak menerima Tuhan itu datang. Seandainya iblis tidak mempengaruhi si Yudas menjual Yesus, apakah Yesus terjual? Itu kan rencana. Itu kan rencana Tuhan. Yang merencanakan gimana? iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Boblos kita. Terus Tuhanmu siapa? Manusia. Maaf Kak, Islam atau Kristen? Ya, saudara Muslim di tap-tap layarnya ya. Oten. Tuhanmu batu hitam. Tuhanmu punya biji jaka. Jaka apa kita nyembah batu hitam? Kalau Tuhanmu punya biji, jelas. Kalau kau bilang Ka'bah itu kami sembah, berarti kamu botol. Tapi kalau Tuhanmu punya biji, ya aku percaya. Deal. Nabimu kelebihan di burungnya. Lah, kok nggak sadar? Kelebihan dari Tuhanmu bisa merobek perawan. Kelebihan Tuhanmu salah satu yang bisa merobek perawan. Bibirnya napa itu? Diocop mamat ya, diocop gondrong. Gondrong, soalnya gondrong gila mengocop. Ya. Ya kan? Enak ocopan gondrong.
Nora Rojan Biang. Pemakan biang itu kau. Aman. Kan? Kau pemakan biang, makanya muncul kau kayak biang. Kau sudah minum air kencing unta ya? Wek, 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 wek. Yang minum kencing unta di dalam hadis itu pemakan babi. Kafir yang minum kencing unta. Nabi modal burung, mending modal burung difungsikan. Ada manusia punya burung nggak difungsikan. Ini impoten atau melemah syahwat? Jangan mati syahwat. Mati syahwatnya itu burung dipotong, kasih sama apa? Anjing. Asik. Soalnya anjing suka daging. Gitu. Sakit hati lah karena tipu-tipu pendeta. Pendeta suka tipu demi perpuluhan. Kalau Ka'bah disembah di setiap rumah orang pasti Muslim pasti ada, benar nggak? Betul. Nah, ini kalau Ka'bah disembah, umat Muslim pasti punya Ka'bah. Yang herannya di sebelah ada tuh setahu saya cicak-cicak di dinding. Bukan hantu-hantu di dinding. Cicak-cicak di dinding. Ini mau diskusi atau cari perdebatan? Tuh, suruh pemakan babi di bawah, kontrol typingannya. Panas, jangan memulai. Ditipu yang penting lo. Dulu bapak saya ditipu. Hampir 50 tahun bayar perpuluhan. Bayar perpuluhan yang dimana penipuan aja. Bibir saya kesukaan gondrong. Pepekmu longgar. Lah Tuhan, kau keluar dari lubang puki kau. Tuhan, kau keluar dari lubang mana? Jangan ngomongin Pepi. Ya, kalau Tuhan mau keluar juga dari lubang Pepi, jangan kau ngomongin Pepi. Cuma kau aja keluar dari lubang Pepi. Begitu. Jangan. Enggak, Tuhan keluar dari lubang Pepi. Yang naik Kristen ya, kalau yang naik Islam berarti mau dibaptis. Iya, ngomong Pepe, lupa Tuhan keluar dari lubang Pepe. Saya tuh ngomong tuh yang sebenarnya, kecuali sesar. Ya. Enak. Enggak. Kau juga keluar dari lubang pepit. Iya. Manusia keluar dari lubang vagina wajar. Binatang pun keluarnya dari lubang vagina. Ini manusia keluar dari lubang vagina jadi Tuhan. Itu gimana? Hei biang, apa babi? Apa babi? Longor keluar dari anus. Lah, jangan kau ngomong pencinta anus. Jangan kau ngomong pencinta anus. Nah, kalian aja juga diberkati kok anus dengan anus. Nah, kau coblos di anus kok diberkati. Lupa itu. Cari kau di gereja, pendeta memberkati. Pedang dicolok ke lubang anus. Saya ngomong, itu ada COVID.
makanya. Host minum air kencing hewan itu loh. Yang minum kencing hewan itu kan kamu punya apa? Komplotan orang kafir. Tuh ya. Makan dulu. Makan. Wow. Akibat apa nih? Akibat menghina. Menghina siapa? Menghina siapa? Udah terhina kok dia terkutuk. Gak bisa aku naikkan orang ini. Selamat sore Kak Nora. Sore, agama apa bang? Kita Kristen Kak. Ya silakan buka kamera bang. Apa itu Kak? OT ajaran sesat Kak. Apa itu artinya Kak? Orang Kristen ajaran sesat kah? Di mana tertulis itu Kak? Bukan tertulis dari ajarannya. Jangan dibilang-bilang aja lah Kak. Pasti ada tertulis itu. Alah, gimana Kakak ini? Kalau aku bilang Kakak Yesus bukan sesat gimana? Emang Yesus Tuhan? Iya Tuhan menurut kami. Loh, menurut kalian? Iya apa lagi? Loh, menurut Yesus dia Tuhan? Iya menurut aku. Loh, menurut Iya, Yesus Tuhan. loh. Menurut Yesus. Itu kan Yesus belum menyatakan dirinya dibilang aku Tuhan enggak, tapi aku Bukan, kalau Yesus tidak menganggap dirinya Tuhan, terus kau siapa yang menjadikan dia Tuhan, Bang? Jangan dulu dibahas itu, Kak. Contoh begini loh, Bang. Jangan Bentar dibahas dulu, itu Bang. Contoh, Ini bapakmu dulu bukan presiden. Oten ajaran Bapakmu bukan sesatkan. presiden. Gimana Tetapi tertulis kau itu? menganggap bapakmu presiden itu gimana? Ya, jangan kayak gitu dulu, Kak. Jangan kayak jual Oh, sambal. iya, Yesus bukan Tuhan, tapi kau menganggap dia Tuhan, itu cemana? Aku menganggapnya dia Tuhan karena dia juru selamat. Juru selamat dari mana? Dia aja mati di kayu salib. Walaupun dia mati, tapi dia hidup kembali. Oh, gunanya untuk apa kalau tetap dia sudah pernah mati? Itulah apa kekuatan, apa keahliannya, ke apanya itu bilangnya? Apa ahlinya dia ditampar? Kekuasaannya. Ahli apa dia? Ahli menangkis tamparan. Dia disalibkan dan bangkit kembali. Bang, sebelum dia disalibkan dia ditampar, diludahin, Bang. Ahli apa dia tuh? Itulah tandanya Kak, orang sabar. Kasih. Orang sabar apa? Ini Tuhan kok harus bersabar? Bersabarlah Tuhan. Nah, sebentar dulu Bang, sebentar. Ketika ada Apa? orang, sebentar dulu, ketika ada orang sakit, orang mati, Abang kalau datang Iya. melayat apa yang Abang bilang? Sabar ya Bang, sabar ya Kak. Itu kepada manusia. Masa kepada Tuhan? Itu lain, Sabar ya Tuhan ya. Kak. Lucu, Itu lucu lain, Bang. Kak. Tuhan ditampar, Itu Tuhan lain. dicambuk. Terus kau bilang Berarti begini, Tuhan kakak ini- sabar ya Tuhan berarti ya. kakak ini Gak ada sabar-sabarnya ya. Gak ada sabar-sabarnya kakak ini ya. Bang, bagaimana kau mau bilang tuh kepada Tuhan sabar? Sabar ya Tuhan ya. Nah, Sabar ya karena kau apanya ditampar. kan? Dia kan sabar. Karena kita tahu dia tahu kan kita ini orang berdosa, orang apa dia sabar. Oke, Hah. sekarang saya tanya, kalau memang dia Apa? sabar ditampar, udahin karena kalian, apa artinya dia katakan bertobat? Bertobat jangan berbuat jahat lagi. Loh, kalau Bertobat. disuruhnya bertobat jangan berbuat jahat lagi, apa fungsinya dia mati di kayu salib? Iya karena menebus dosa kita juga lah. Oke, sekarang kalau Kristen berbuat dosa, bagaimana cara menebusnya lagi? Tangguh sendiri. Kenapa? Artinya dia mati, kalau Kenapa? toh juga kalian tanggung sendiri. Kenapa? Kenapa ketawa? Apa sih Bang? Bang, Kenapa kau bilang ketawa? katanya
Yesus Jadi mati di lucu. kayu salib untuk menebus dosa. Terus Iya. bagaimana sekarang Kristen yang berbuat dosa? Ya tanggung sendiri. Sekarang, Ya, mati. sekarang. Karena dia mati untuk menyelamatkan kita supaya kita nggak jatuh dalam dosa. Nah, sekarang ada manusia yang jatuh dalam dosa. Bagaimana lagi caranya dia Itu menyelamatkan? takut sendiri. Itu sekarang dia takut sendiri. Nah, itulah. Nah, Astagfirullahaladzim. gitu. Kayak gitu. Jadi tujuan dia mati di kayu salib nggak ada tujuannya lagi berarti dong. kalau Tuhan Yesus udah mati di kayu salib, berarti suka-suka kita buat dosa. Gimana kakak ini? Bukan begitu, berotak Gimana dulu. pendapatmu? Kata Otak. Yesus, bertobatlah. Otak pakai otak. Bertobat Pantas dengan cara salah bertobat. kamu kakak. Suka apa? Suka berbuat dosa. Bertobat iblis. Itulah kalian penyembah iblis. Suka-suka Nah. hati kalian membunuh Tuhan. Gimana tertulis iblis? Oh, sekarang saya tertulis tanya, Yesus itu iblis. yang membuat Yesus mati di kayu Nah. salib siapa? Hah? Yang membuat Yesus mati di kayu salib siapa? Dalam Alkitab ya memang tersalib dia. Siapa Kenapa yang rupanya? membuat dia? Siapa yang mengharuskan dia mati di kayu salib? Ya karena dosa manusia. Siapa yang mengharuskan dia mati di kayu salib? Manusia. Manusia siapa yang menyuruh dia mati di kayu salib? Orang Romawi. Loh, Kenapa rupanya? orang Apa yang Romawi- salah situ? Bentar, orang Ya. Romawi menyalib Yesus karena apa? Otak. Orang Romawi menyalib Yesus karena apa? Karena dia dianggap Tuhan. Kemarin nggak nerima orang Romawi. Nggak Di mana menerima tertulis karena dianggap Tuhan? Di mana Nah. tertulis? di mana ya ini otaknya, pakai dulu otak. Oh, pakai otak. Di mana tertulis orang Romawi menyalibkan dia karena dia menganggap Tuhan dirinya? Karena orang Di mana? Romawi nggak menerima dia, nggak menerima Di mana tertulis? masa Allah turun ke bumi. Di Seperti kamu mana inilah. tertulis? Di Seperti mana? kamu inilah, seperti kamu ini. Nggak menerima Tuhan itu datang. Seandainya iblis tidak mempengaruhi si Yudas menjual Yesus, apakah Yesus terjual? Itu kan rencana. Itu kan rencana Tuhan. Yang merencanakan iblis. Gimana ya kamu ini? Siapa yang merencanakan Yudas menjual Yesus? Siapa? Supaya tergenapi firman-Nya Tahan itu. dulu. Siapa yang merencanakan iblis menjual Yesus? Mana iblis menjual? Gimana ya kamu ini? Yudas mendengar kata iblis apa tidak? Apakah si Yudas itu iblis atau manusia? Saya tanya, Yudas mendengar kata iblis atau tidak? Di mana tertulis iblis itu menjual dia? Loh, Yudas mendengarkan kata-kata iblis atau tidak? Itu kata-kata manusia juga itu, Kak. Loh, jadi Ora. iblis itu manusia. Kata-kata manusia juga itu. Saya tanya dulu sama kau. Karena Kenapa manusia itu Yudas menjual? nggak Kenapa suka. Yudas menjual Yesus? Bisikan iblis Nggak atau suka. tidak? Bisikan iblis atau tidak? Yudas itu kan Yudas itu rakus. Bisikan Rakus. iblis atau tidak? Ih, nggak baca Bibelnya doh dia nih. Memang iblis karena perbuatan jahat itu iblis. Nah, Jadi keinginan iblis untuk menjual tapi Yesus, betul? menurut kakak Nora itu perbuatan jahat itu enggak iblis. Bukan iblis seperti kakak Karena inilah. begini, ketika Yudas mendengarkan perkataan iblis, dia menjual Yesus. Apakah Nah. bapaknya tahu atau tidak? Atau iya memang kayak gitu karena di hati Yudas ya iblis. Di hatinya. apakah bapaknya, Di hatinya. Bapak Elohim, Bapak Elohim tahu nggak kalau Yudas yang Tahu. akan menjual Yesus? Tahu. Dibiarkan. Memang kayak gitu. Memang Yesus tahu. udah dia Yesus tahu kalau Yesus tahu Tahu. kalau Yudas menjual dirinya, tahu. waktu mereka makan bersama, tahu. Tahu. Terus Yesus Nah. biarkan. Dibiarkan dia. Apa hebatnya kalau gitu Tuhan kau? Dia kan hidup kembali. Buktinya apa? Nah, Iblis bisa menjual apanya? dirinya kan? Kan orang Hebat pikir apa, dulu. hebat? Logika. Kau yang pakai logika, botol. Tuhan Maha tahu. Dia tahu. Contoh, kau tahu kau mau dibunuh, terus kau biarkan dirimu dibunuh. Kau dengar ada orang yang nanti malam mau bunuh kau jam 12 malam. Yesus tahu kalau dia dijual. Tahu. Terus dia biarkan saja. Ya iya.
Hei, penyembah manusia yang tidak berkolor. Tuhan kau, bangga kali kau Tuhan kau disalib. Bangga punya Tuhan disalib. Heran aku. Dari mana Yesus pengen disalib? Salibkan aku, woy. Aja dia lari ke Taman Getsemani, saking takutnya. Gila ini Tuhan kok minta disalib. Pakai data lah kau. Kalau naik kok nggak pakai data saya turunkan. Saya nggak mau nggak pakai data. Halo 0%. Dari tadi di mana datanya Yesus pengen disalib? Lucu. Halo 0%. 1%. Halo Arfan. Wih, naik pun juga lucu kali. Ini lagi si pesundal nih. Kau Buka tidak mau kameranya. aku jelaskan. Dia rela mati di kayu salib demi menebus Kameranya dosa dulu. manusia. Dodol, dajal. Dia mati di kayu salib demi menebus dosa manusia. Kau ulang itu lagi. Kau nggak punya otak. Otakmu tuh di bawah dengkulmu tuh otakmu di mana otakmu? Dosa kalian yang berzina dia yang tebus. Itulah Tuhan kami, Maha Pengasih Pengampun. Kau sama Bukannya laki-laki orang. barbur. Dia yang tebus. Setan kau. Iblis memang kau dia hampir. Yesus yang nebus. Iyalah. Gadis Baru kenapa kau emang? hancur, dia yang nebus. Mana? Laki kau bersundal, dia yang nebus. Yang bersundal cuma di bagian kamu. Kalau Katolik itu menikah sekali seumur hidup, cok. Nah, ya kan? Enak Bukan kan, hari Cuk, saya? nikah, besok nikah lagi, besok nikah lagi, Ajaran nikah lagi. tai, Tidak, ajaran no. Yesus yang mengatakan bertobatlah, Kami orang bertobatlah. Katolik itu menikah seumur hidup satu kontol. Kau Supaya kau tahu. laki Bukan saya satu kontol banyak berzina. empeknya, enggak. Saya berzina, anak perempuan saya melacur, anak laki-laki saya mencuri, membunuh. Tenang saja. Yang membunuh itu kita biasanya masuk orang surga. apa itu? Hah? Kenapa masuk surga, Mak? Karena dosa kita ditebus. Oh, jadi enak ya, Mak ya? Enak dah. Gak usah sering-sering ke gereja. Tidak ada data ke gereja. Kalau nggak ke gereja nggak dosa, Mak. Tidak. Kenapa? Dosa sudah ditebus. Ajaran apa kalian ini? Makanya saya bilang, ajaran sesat kah? Sejak kapan Tuhan menciptakan kau? Kau berbuat sesuka hatimu, datang lagi Tuhan jadi manusia, dia tebus dosa kalian. Memang bikin baik kalian ini. Apa ajaran kayak begini? Logika lah. Makanya Yesus katakan apa? Bertobatlah kau, Aliza. Sebab Bapa yang empunya kerajaan, bukan kau punya mama yang punya kerajaan, bukan laki kau yang punya kerajaan. Kata kau enak kali. Ini memang kreseng ini begitu. Dia lakukan apa saja, baru dia katakan Tuhan sudah menebus dosa kami. Jadi apa gunanya hukum-hukum? Jangan membunuh, jangan berzina. Sudah dibuat begitu, tetap dilanggar. Terus apa konsekuensinya? Ya kau berdosa, kau harus terima hukuman. Apa yang kau buat, kau tanggung sendiri. Itu gunanya Tuhan menciptakan kau. Biar kau tuh bisa beribadah. Meminta kepada Tuhan.
Tuhan, ampunilah aku. Tuhan, berikanlah aku kesehatan. Bukan kau berbuat dosa, saking banyak dosa kau datang Tuhan mengampuni dengan cara menebus dosa. Apa ajaran kau gitu? Coba kau berpikir. Hukum di negara saja bagaimana? Kau mencuri, tertangkap kau, diadili kau, masuk penjara. Begitu. Bukan kau yang namanya mencuri. Kau berzina yang nanggung anak kau. Kau pula mau mengajari saya di sini. Dari situ kau makan dulu apa kau? Makan pecel lele kau dulu. Halo anak rantau. Ya halo, Agama apa? ya agama Kristen Nora. Oh Kristen. Silakan buka kamera. Oh nggak bisa pun kau buka kamera. Lateungnya kau. Awas kau kalau nggak bisa buka kamera kau. Halo Alex. Alex. Kalau di rumah sakit jangan main HP, Dek. Tenang kau makan pecel lele kau Aliza. Yes, halo. Ya agama apa bang? Halo Kristen. Ya buka kameranya Bang Timor. Saya bisa buka. Bicara saja Pak, Ibu. Buka kameranya. Saya belum bisa buka. Apa? Apa ini? Bisa saya bicara saja Ibu? Boleh tapi buka kamera dulu kakak. Tapi sudah penting Ibu, karena yang dibutuhkan itu suara, bukan muka Ibu. Iya, yang nempel di dinding pun juga cicak nampak mukanya bang. Cicak-cicak yang saya lihat di dinding pun nampak mukanya bang. Dia pun nggak berbaju tuh bang. Aku udah bilang cicak, cicak berbajulah kau. Jadi takut aku nengok kau cicak. Aku bilang begitu bang. Ya. Yang di dinding pun juga cicak-cicaknya itu tidak pakai baju. Nggak enak kan? Gak apa-apa, biar aja dia di atas. Cowok. Aku manggil cowok pula. Halo Iki. Iki Chandra. Pada Bapak Yesus yang di surga. Agama apa? Cicak-cicak di dinding. Nih naik. Bang Zuma mau sholat. Iya, Bang Zuma kan ada di situ tadi ada Bang Ardiansa dengan apa tuh? Ustadio saya lihat. Buka kamera, buka kamera. Saya naikkan di sini ada Pak Ustadz saya. Ustadz Alif naik Ustadz. Buka kamera. Ustadz Alif mau diskusi sama pendeta Tomno. Bukan si Aliza, nggak bisa diajak diskusi si Aliza. Assalamualaikum, Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dilanjutkan dulu Kak. Lagi seru aku nyimak di bawah. Mana yang ibu tadi juga turun? Dia tidak buka kamera. Saya tidak mau kalau tidak buka kamera, Pak. Oh iya betul. Ya. Ini pendeta Kingdom aja. Siang Agak-agak. Bunda Nora. Dari kemarin kenapa kok marah-marah terus? Kalau Cuma Pak Kingdom ini masalahnya ini dia masa ngehina Yesus, doa Yesus tidak dikabulkan. Aduh. Oke, kalau mau bahas itu, kalau mau bahas itu, mari kita bahas. Mari. Ya. Makanya aku bilang barusan. Ya. Ini tega kali mengatakan kepada Yesus, doa Yesus tidak dikabulkan. Bayangkan Yesus aja doanya tidak dikabulkan, apalagi kalian. Ya, makanya gini Bang ya. Gini Bang. Ya, supaya teman-teman juga paham. Bahkan saya bilang ya, ada mungkin ya kayak kemarin itu kan ada dua orang Kristen juga yang naik itu dan bantah saya ya. Saya bilang gini Bang, bahkan banyak orang Kristen juga nggak memahami ini ya, karena mereka selalu berpatokan bahwa Yesus berkata bahwa ya apa yang dia minta kepada Bapa pasti akan dilakukan, pasti akan terlaksana. Tetapi satu hal yang dilupakan bahkan oleh orang sendiri adalah ketika Yesus ditangkap dan di Taman Getsemani itu, dia sedang menanggung semua dosa umat manusia. Yesus sebentar jangan geleng-geleng kepala. Yesus sebelum ditangkap ya, dia kan manusia yang suci. Dan makanya Bapa selalu terkoneksi dengan dia selalu terkoneksi dengan Bapa. Tetapi makanya saya bilang, dalam tanda kutip, ketika di Taman Getsemani, seolah-olah Bapa itu memalingkan mukanya daripada Yesus. Karena apa? Karena yang Bapa lihat itu bukan anaknya yang penuh dengan kekudusan dan kesucian lagi. Tetapi yang Bapa lihat itu sudah ditimpakan dosa umat manusia atas dirinya. Nah, karena Bapa itu suci, kudus, tidak bisa menyatu dengan yang namanya dosa. Makanya ketika dosa ditimpakan kepada Yesus, seolah-olah saat itu Yesus berjalan sendiri. Sebentar. Oh ya, sebentar. Makanya ketika sebentar. Sebelum Yesus mati ya, dia berkata, dia berseru, Eli, Eli, lama sabaktani. Ya Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Makanya dari proses penangkapan di Taman Getsemani itu ketika poinnya saya didapat, izin saya tanggapi biar tidak terlalu jauh. Nanti ada beberapa poin yang akan kita lewatkan ya. Ini menarik Kak Nora dan yang disampaikan oleh Pak Pendeta ini, yang dilihat oleh sang Bapak ketika dia Pak Kingdom, kalau udah selesai bernarasi tolong di mute karena ada suara dari luar, tidak enak. Oh iya Pak Kingdom itu ramai kayaknya ya. Gini Pak Kingdom, ini ada beberapa yang saya dapatkan dari uraian Bapak. Menarik. Pertama, ada doa Yesus yang tidak dikabulkan. Yesus yang diarak, yang mau disalibkan itu nampak tidak dikenali oleh Bapa. Dia Yesus yang berdosa, Yesus yang akan mati terkutuk di kayu salib, Yesus yang mengaku dirinya ditinggalkan oleh Bapa. Sama aja berarti ini Yesus yang diserupakan kalau gitu kesimpulannya kan? Ya jadinya gitu. Yang saya dapatkan narasinya, Yesus yang berdosa, Yesus yang tidak dikabulkan oleh Tuhan, Yesus yang tidak dikenali oleh Bapa, Yesus yang ditinggalkan oleh Bapa. Ini Yesus yang lain. Jangan mirroring bro, jangan mirroring ya. Bukan narasi Anda, makanya dari yang Anda narasikan jadinya Saya tidak bilang bahwa seperti narasi Anda bahwa Yesus berdosa. Karena kalau Anda berkata bahwa Yesus berdosa, artinya Yesus itu berbuat dosa. Tetapi yang saya narasikan bahwa dosa kita tuh ditimpakan atas dirinya. Dibedakan ya, berbuat dosa dengan yang ditimpakan. Makanya Galatia 3 ayat 13 itu ya. Galatia 3 ayat 13. Saya bacakan ya supaya Anda juga paham. Galatia 3 ayat 13. Ya. Jadi saya bilang ya bahwa banyak juga ini yang namanya dengan kingdom paradigm ya. Galatia 3 ayat 13. Yesus ini itu tidak berdosa. Kristenlah yang berdosa. Dosa Kristen ditimpakan kepada Yesus. Udah paham kok itu Pak? Emang saat itu sudah namanya Kristen bro?
Belum, ya ini kan ajaran Kristen bukan Iya. ajaran Yesus. Justru zaman Yesus Apakah- tidak ada Kristen, makanya tidak ada yang begitu. Sebentar, apakah saat itu sudah ada Kristen? Yesus berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apakah di situ sudah ada Kristen? Enggak kan? Oke, saya baca dulu. Nggak ada, makanya bukan untuk Kristen. Nah, makanya Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, ya. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kita ini yang harus menerima kutukan itu, tetapi Dia menggantikan kita menerima kutukan itu. Makanya untuk menggenapi apa yang dikatakan dalam Matius 20 ayat 28, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, coba perhatikan. Di situ kan dikatakan menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya kan tidak semua. Sebenarnya semua manusia. Tetapi kenapa Yesus berkata Ini jadi untuk kemana-mana, bagi banyak Pak orang? Pendeta. Sebentar. Karena ada orang yang Coba. tidak percaya dengan penebusan Saya Yesus. paham. Nggak, Yang Anda nggak percaya, paham. dengerin, saya paham. Yang percaya Yesus menebus dosa manusia itu orang Kristen. Saya percaya itu orang Kristen. Orang Yahudi tidak percaya. Makanya mereka tidak menuhankan Yesus. Karena Justru mereka lah yang menyalibkan Yesus. Nah, itu dia. Justru menyalibkan karena Yesus mereka itu menyalibkan Yesus itu, menolak Yesus itu, makanya umat manusia semua itu bisa diselamatkan. Kalau iya. Yahudi tidak, sebentar, Pak. Kesimpulannya penyaliban Sebentar. Yesus karya Yahudi, betul? Semua adalah nubuatan, ya. Loh, jadi Penyaliban itu nubuatan adalah sekarang? nubuatan. Ya, memang penyaliban Yesus itu sudah menjadi nubuatan. Dia datang itu Oke. untuk menggenapi nubuatan-nubuatan. Orang para Yahudi nabi. berarti Ya. menggenapi nubuatan. Oh iya, menggenapi. Yang orang Yahudi berarti jelas dia selamat kalau gitu, Oke, karena dia memenuhi sebentar. nubuatan. Bukan masalahnya dia menggenapi nubuatan. Kalian gini. ini kok egois Oke, sekali. sebentar, Kristen yang sebentar. dapat keuntungan, Yahudi yang kerja. Kalian Sebentar. Makanya memahami Alkitab itu jangan dengan teologis Islam. Enggak, ya. justru saya memahami menyelami Alkitab itu Kristen. dengan teologi Kristen, teologi coba Alkitab. gimana? Karena Coba gimana? apa yang tertulis baik, ya. Makanya saya bilang tadi, Bang, bahwa ketika Yesus datang itu untuk menggenapi nubuat, ya. Mulai dari nubuatan Musa, nubuatan Yesaya, Yeremia, Daud, Hosea, Zakaria. Semua nubuatan ini sudah dia genapi. Makanya dia katakan bahwa aku datang untuk menggenapi, ya, untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk meniadakan, ya. Jadi dia datang untuk menggenapi. Makanya Iya, Bunda adik ini menggenapi Kanora, hukum adik kan Taurat Kanora kan, menggenapi hukum Taurat itu diuraikan oleh Yesus. Menggenapi hukum Taurat bukan versi Kristen, versi Yesus Lah, diuraikan gini, Bang. penggenapannya. Bang Alif, Enggak, Bang Alif. saya ini paham gitu loh, Pak. Anda mau lari kemana? Gini, sebentar. Coba Kalian saya ini, saya sebentar. pakai data dulu deh. Saya pakai data dulu, Bapak jawab ya. Saya pakai data. Sebentar. Saya singkat. Saya mau tanggapi dulu. Ya, bukan Oke, mau Mas, tanggapi ya. dulu, dari tadi panjang sana sini, lari sana sini. Pakin dong. Diskusinya singkat aja gitu narasinya. Aduh, bukan khutbah. Ini saya habis ini Anda jawab ya. Singkat aja. Begini, ada data di dalam Bible. Di dalam Mazmur 37 nomor 28 yang bunyinya begini, sebab Tuhan mencintai hukum, Ia tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya, sampai selama-lamanya ia akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Pertanyaan saya, ayat ini berlaku nggak untuk Yesus? Itu dijawab, Pak. Tuhan mencintai hukum. Ia tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Selamanya Ya. akan terpelihara, terjaga. Ya, dia akan terjaga, Ya. terpelihara. Bahkan di ayat lain dikatakan, Ya. apabila ia berseru kepadaku, akan kudengarkan. Nah, Ya. pertanyaan saya, ayat ini berlaku nggak untuk Yesus? Silakan. Ya, berlaku. Terus? Ya, kalau berlaku Terus? berarti dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, Pak. Oke, baik. Ya. Iya kan? Memang Bapak tidak pernah meninggalkan Yesus, ya. Oke, Selama Yesus itu belum menanggung beban dosa manusia, ya.
Makanya dipahami dulu secara konteks, bro, ya. Dipahami secara konteks. Konteks itu ya, itu berbicara tentang Yesus yang masih dalam kesuciannya, dalam masa manusia yang ilahi ya. Artinya dia tidak terkontaminasi dosa, ya. Kenapa? Makanya saya bilang, waktu di Taman Getsemani seolah-olah Bapa itu tidak menjawab doa Yesus lagi. Makanya dia kan berkata gini, kalau boleh cawan ini Ya lalu makanya daripadaku. ayat tadi tidak berlaku kalau gitu. Kayak mana sih? Anda bilang doa Yesus tidak dikabulkan, berarti kitab tadi di dalam Mazmur itu tidak berlaku untuk Yesus. Anda yang katakan tidak kabulkan, berarti ayatnya, datanya tidak berlaku. Baik, di situ kan tidak ditinggalkan untuk selama-lamanya, betul? Selamanya tidak akan pernah ditinggalkan oleh selamanya. Tuhan. Oke, selamanya. Pertanyaan saya, Yesus kan mati 3 hari aja itu ya. Karena menanggung dosa itu 3 hari, itu dia berada di dalam alam maut. Tetapi setelah itu dia bangkit. Dia hidup lagi. Bapak menyertai dia enggak? Tuhan menyertai dia enggak? Berarti dia ditinggalkan Tuhan kan? Di dalam kemanusiaannya. Satu Makanya ditinggalkan, saya bilang, kedua tidak dikabulkan. Ini Tuhan apaan ini? Tuhan ditinggalkan Tuhan, doanya tidak dikabulkan Tuhan. Aduh, Pak. Enggak, Makanya, Anda coba bro, punya narasi coba. Ketika Anda uraikan, akal sehat Anda juga menerima gitu loh, Pak. Akal sehat Anda itu menerima ketika Anda menguraikan sesuatu. Data tidak dilabrak. Ini datanya Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dalam Yohanes 8 nomor 29 juga Yesus berkata, Dia yang mengutus aku, Ia selalu menyertai aku selama-lamanya, tidak akan pernah membiarkan aku seorang diri. Itu kata Yesus. Yesus tidak pernah sendirian, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Baik, dengarkan abang. Ketika Yesus mau dibaptis ya oleh Yohanes Pembaptis, di situ ada suara, inilah anak yang kukasihi. Ini peristiwa waktu pembaptisan loh. Di situ ada terdengar suara, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ketika Yesus berada di Taman Getsemani dan dia berdoa, ini mau menghadapi satu persoalan yang lebih berat dan lebih besar daripada pembaptisan, ya. Waktu pembaptisan terdengar suara. Nah, ketika dia mau menghadapi maut ini, ketika dia berdoa, kenapa Bapa tidak berkata, anakku kuatkanlah hatimu, aku menyertai engkau? Seharusnya kan ada suara juga seperti itu. Tetapi kenapa tidak ada? Makanya ada malaikat datang memberikan kekuatan kepada Yesus. Kok malaikat? Itu malaikat. Oke, dengarkan. Itu kan datanya ada. Kenapa malah ngatur firman Tuhan lagi? Dengarkan. Di situ ketika dia berdoa, malaikat yang datang, bukan Bapa yang datang, bukan Allah yang datang, bukan Sang Sumber yang datang, ya. Malaikat itu diutus untuk memberi kekuatan kepada Yesus, ya. Buat apa? Seharusnya kan ada juga. Gini ya. Yesus berarti di situ dikasih obat kuat kan, dikasih kekuatan kan. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, ya. Makanya saya berkata, saya bilang tadi sekarang. Makanya dengarkan dulu. Saya bilang tadi pada saat di Taman Getsemani itu sampai kepada penyaliban. Sebentar Pak Kingdom. Begini Pak Kingdom, ya. Jangan terlalu panjang penjabaran biar kita dapat poinnya. Ditanya Ustaz Alif, apa tujuan Bapa mengutus malaikat untuk menguatkan Yesus? Nah itu dia loh. Lari sana, lari sini. Aku dan Bapa adalah satu lagi. Jadi malaikat itu diutus ya, datang untuk memberi kekuatan. Kenapa bukan Bapa yang memberikan suaranya, memperdengarkan suaranya seperti peristiwa baptisan? Karena dosa manusia itu sudah ditimpakan kepada dirinya. Sebentar. Memberi kekuatan kepada Yesus. Oke, gini aja kalau gitu ya. Tujuannya, gini. Tujuannya malaikat memberi kekuatan agar dia itu berani ya maju terus untuk menjalani proses penyaliban itu. Ya, kalau diterjemahkan pakai bahasa kau disalib, sabar kau gila namanya ini kalau kayak gini. Apa bedanya dengan iblis kalau gitu Pak Kingdom? Iblis membisikkan Yudas biar Yesus disalib. Malaikat juga ternyata
menguatkan Yesus agar disalib. Yesus nggak ada kawan kalau kayak gini. Ayo Yesus. Oke, kuat. baik. Wah, kacau. Bang Alif. Tapi gini. Bang Alif, Saya izin. sebentar. Sekarang saya pakai data. Izin saya data ya. Gini. Berdasarkan data yang ada, tapi masalahnya Kristen nggak mau. Mengenai engkau, kata dalam kitab Anda, mengenai engkau, Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di atas tangannya, agar kakimu tidak sampai terantuk kepada batu. Itu data yang benar. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, malaikat datang tujuannya menyelamatkan Yesus, agar jangan sampai dia itu celaka. Tertulis di Mazmur 91 nomor 8. Dikutip juga di Matius 4 nomor 6, 7, 8. Kalau mau pakai data, ini apa bedanya malaikat dengan iblis? Ngapain malaikat datang kalau gitu? Oke, Orang iblis baik. juga ingin Yesus disalib, ahli Baik. Taurat ingin Yesus disalib. Ketika Yesus berdoa kepada Tuhan, malah sama-sama buat nyalib. Ngaduh, nggak ada kawan ternyata di dalam Kristen Yesus itu. Semuanya meninggalkan Yesus. Bang Alif. Parah. Sebentar dulu lah Pak Kingdom. Anda Bang Alif. bernarasi Data ya. Sebentar dulu Pak Kingdom. Saya sapa dulu. Avois ini Kristen apa Islam? Kalau Kristen silakan buka kamera. Kalau Islam silakan turun dulu Bang. Bang Avois. Halo. Halo, Kristen Bang. Oten saya. Oh Kristen ya silakan buka kameranya Bang. Di sini wajib kita buka kamera. Kalau tidak saya turunkan. Inilah, ya sambil kita tunggu ya. Inilah, Buka kamera. ya nanti kalau nggak mau ikut aturan, bang, nggak usah dipaksain gitu aja. Inilah masalahnya. Saya itu bingung sama teman-teman Kristen. Kenapa data-data ayat-ayat yang baik untuk Yesus selalu ditolak? Kenapa nyarinya yang buruk-buruk? Kenapa? Padahal itu pernah dikutip di Matius 4. Yesus itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengutus malaikat, tugasnya apa? Menyelamatkan. Lah ini Tuhan mengutus malaikat biar kuat disalib. Ini kan mendabrak Oke, bro. data namanya. Baik, Ngapain? bro. Ya. Apa bedanya malaikat sama iblis kalau gitu? Iya kan? Hal buruk apa? Hal buruk apa yang kami Kristen itu ya mengimani kepada Yesus? Hal buruk apa? Oke, baik, Ya. gampang. Oke, Gampang. silakan kamu buktikan. Pertanyaan saya, Anda jawab. Ini versi iman Anda. Pertanyaan saya sederhana. Siapa yang mengimani yang mati terkutuk di atas kayu salib? Siapa itu? Baik, ya. Jadi Jadi jawab. Galatia, sebentar dulu. Galatia 3 ayat 13 ya. Kita minta Yang pembuktian. terkutuk itu kan jadi orang yang tersalib itu adalah orang terkutuk, ya. Sesuai dengan perbuatan dan kejahatannya dia. Saya tanya, Tetapi namanya siapa? semua manusia kalau disalib, salib itu lambang kutuk nih. Berarti bukan Yesus Salib ya? itu Alhamdulillah Kak sebentar, Nora. Pak sebentar. Pendeta tidak percaya Yesus di kayu salib. Sebentar, Tepuk tangan. jangan bernarasi liar kayak begitu. Makanya saya tanya siapa? Itu kamu framing, ya. Ya udah. Kamu framing, ya. Jadi Ya udah. gini ya. Jadi manusia itu berakal juga, berilmu juga ya. Jangan main modal framing kayak begini ya. Apakah saya berkata bahwa Yesus tidak disalib? Saya berkata semua manusia yang namanya kan Alkitab sudah berkata terkutuklah orang yang mati disalib. Ya pertanyaannya itu ayat kepada siapa? Tinggal dijawab. Itu ayat itu umum. Itu ayat Oh. itu umum untuk semua manusia. Makanya Alhamdulillah. Yesus itu Berarti bukan dijadikan untuk kutuk. Yesus. Oke, tepuk Sebentar. tangan bagus. Oke, tepuk tangan. Aduh, kok bodohnya, bodohnya. Kau bilang umum, bukan untuk Yesus kan? Ya alhamdulillah saya bilang. Sebelum Yesus, dengar, sebelum Yesus disalib sudah ada ayatnya bahwa orang Tahu. yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Kamu lupa ayat di atasnya ya, kalimat di Tahu. atasnya. Ia dijadikan, dengan jalan menjadi kutuk, dengan jalan menjadi kutuk. Coba kamu terjemahkan. Dengan jalan Makanya saya menjadi kutuk. makanya saya tanya dari tadi, siapa yang mati terkutuk di atas kayu salib berdasarkan keyakinanmu? Ya. Jadi di situ ada Yesus dan dua penjahat. Ya, di situ ada Yesus dan dua penjahat. Ya. Jadi artinya gini penjelasan ayat itu, bro. Gimana? Ya. Di situ itu hukum salib itu hukum yang
hukuman yang brutal, ya. Dan karena di situ dikatakan bahwa itu terkutuk, orang yang metong di salib atau manusia terkutuk, ya. Jadi coba bayangkan, Yesus yang tidak berdosa, Mungkin begini ya, kali ya pola gereja ketika ditanya dengan jemaat jalan ya. dijadikan Jawaban kutuk, pendeta. ya. Dengan jalan dijadikan kutuk. Tahu-tahu pas bukan mau ke karena poinnya, perbuatannya, jam kelas sudah habis, kita bubar. bukan Jawabannya gak karena didapat. perbuatannya, tapi karena dosa saya dan dosa Anda, percabulan Anda dan percabulan saya, suka main perempuan, minum mabuk, saya dan Anda, kita semua Orang itu pelaku ditanya, dosa. merujuk Kita kepada yang harus nanya. menanggung semua itu. Tadi kan Anda Tetapi katanya di Yesus- mana buktinya bahwa ayat-ayat yang tidak baik itu yang diimani oleh Kristen. Saya tanya makanya, Anda tinggal jawab kalau itu bukan untuk Yesus, saya ucapkan alhamdulillah. Berarti Kristen juga tidak mengimani Yesus terkutuk di kayu salib. Kan gitu udah aku bilang. Nah, tapi konsekuensi dari keyakinanmu berdasarkan tadi kau tanya ke saya kasih pembuktian melalui sebuah pertanyaan, siapa yang mati terkutuk di atas kayu salib berdasarkan imanmu. Jangan bahas yang nggak penting, bahas yang penting. Kalau mau jawab nggak nyampe 5 detik kelar. Jawaban Iya. versi pendeta 5 jam nggak kelar-kelar. Jadi- Keburu bubar kelas sekolah minggu ini. Jadi Yesus, ya, dia menanggung kutuk kita manusia, ya, menanggung ya. Dia Jadi mengambil yang mati alih. terkutuk di atas kayu Mengambil salib alih. siapa dia orangnya? Ya Yesus, karena menanggung dosa kita. Nah, sudah dijawab kan? Yang Ya. tidak baik untuk Yesus kalian imani dan kalian terapkan dan kalian amalkan. Baik. Bahkan itu ayat di Ketika- perjanjian lama yang belum ada Oke. Yesus tapi diberikan kepada Yesus. Oke, baik. Saya bacakan ayatnya ya. Apa kata Yesus ya? Saya bacakan ayatnya Baik. supaya Anda juga paham. Justru Anda Oke. sekarang sudah paham kan Sebentar. yang buruk-buruk Matius, untuk Yesus kan? Baik. Matius 20 ayat 28 ya, dengarkan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus Ada nggak dia sendiri terkutuk tahu. di situ? Sebentar. Ada nggak dia berkata terkutuk di situ? Ini dua konteks yang berbeda. Ya makanya Ya. ngapain dibahas? Orang nggak dibahas. Makanya alif bodoh, kau dengar dulu. Kok jadi aku yang dibilang bodoh, Pak? Oh iya. Pribadi Oke. dong. Satu lagi Baik. pertanyaan saya, Jangan dulu bertanya. Saya Nggak. belum bertanya sama Anda. Saya belum bertanya sama Anda. Maksud Sebentar. saya, Pak, ingat loh, jangan membahas sesuatu yang tidak dibahas, yang tidak penting untuk dibahas dan tidak dipertanyakan. Tadi kan Anda menanyakan ke saya, mari kita pembuktian. Coba, apa nubuatannya tentang Yesus di perjanjian lama? Saya ingin tahu, apakah data-data itu yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Saya ingin tahu. Karena kalau menurut saya, sebagaimana perkataan Yesus, nah sebelum Anda jawab, saya kasih contoh dulu ya. Saya kasih contoh ini, dengerin datanya. Berdasarkan yang saya pelajari, ketika Yesus berkata harus digenapi apa yang tertulis tentang Yesus, pasti merujuknya ke PL. Dan ketika saya cari ayat-ayat di PL, banyak ayat-ayat yang bagus untuk Yesus. Contoh, sebagaimana tadi ketika Yesus mengalami percobaan hendak dihukum, dicelakakan, Tuhan menyelamatkan Yesus. Nah, itu berlaku untuk Yesus karena Yesus anak yang soleh, doanya dengar Tuhan. Itu berlaku. Itu pertama. Kedua, sebagaimana tadi di Mazmur 37 nomor 28 juga dikatakan, Tuhan itu mencintai hukum, tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya, selamanya dia akan terpelihara. Tetapi orang fasik itulah yang akan dilenyapkan. Nah, saya setuju. Yesus itu orang baik, akan terpelihara oleh Tuhan. 2, 3. Di dalam Amsal 21 nomor 18, orang fasik menjadi pengganti orang benar. Nah, berlaku untuk Yesus. Yesus orang benar, maka harus diganti yang mendapatkan hukuman itu adalah orang fasik. 3, 4. Di mana lagi? Di dalam tadi 1, 2, 3. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap, yang hendak membunuh orang yang tidak bersalah. Siapa yang menerima suap? Yudas. Siapa yang tidak bersalah? Yesus. Maka yang terkutuk itu layak disandingkan kepada Yudas, bukan kepada Yesus. Dan itu baru segelintir ayat-ayat atau sedikit ayat dari sekian banyak. Amsal 6
nomor 16 bahwa Tuhan sangat membenci perbuatan orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7 bahwa Tuhan melarang membunuh orang yang tidak bersalah, tidak akan pernah dibenarkan. Nah, ini Yesus terjaga dan terpelihara dari kejahatan. Tapi ini tidak mau oleh Kristen itu untuk Yesus. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, apa nubuatan Yesus di perjanjian lama untuk Yesus? Apakah yang baik seperti yang saya uraikan atau kebalikannya? Silakan Anda yang uraikan. Ya. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.